Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Kartika Galuwirati. Saya Cynthia Destiananda. Saya Firda Firliana. Saya Safira Ramawati. Saya Dimitri Wainingsih. Saya Raihan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi Mulyani SPD selaku guru mata pelajaran dari administrasi pajak yang memberikan tugas ini kepada kami, sehingga kami mendapat wawasan dan pengetahuan yang lebih tentang administrasi pajak. Pada video ini kami akan menjelaskan materi tentang NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Adapun poin materi yang akan kami bahas adalah yang pertama ada pengertian pajak, yang kedua ada pengertian NPPKP, yang ketiga ada pengertian pengusaha, yang keempat ada pengusaha kena pajak, yang kelima ada fungsi NPPKP, yang keenam ada cara pendaftaran, yang ketujuh ada syarat mendapatkan NPPKP, yang ke-8 ada contoh surat NPPKP, yang ke-9 kewajiban pemilik NPPKP, dan yang terakhir yang ke-10 pencabutan NPPKP. Poin yang pertama ada pengertian pajak. Apa sih pengertian pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau biasa disebut dengan NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak lewat surat pengukuhan surat kena pajak. Menurut pasal 2 angka 2 Undang-Undang KUP yang berbunyi, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk Poin yang ketiga adalah pengertian pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, dan memanfaatkan jasa dari luar daerah. Lalu pengusaha seperti apa sih yang akan dikenai pajak? Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN yang berbunyi, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tahun 1984 dan perubahannya tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu apa sih yang dimaksud dengan batasan pengusaha kecil? Menurut PMK nomor 197/PMK 03/tahun 2013 tentang batasan pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah. NPPKP sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua sebagai penanda bagi KTP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau bisa disebut dengan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau bisa disebut dengan PPNBM. Yang ketiga sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Adapun tata cara untuk mendapatkan surat NPPKP. Yang pertama, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, pengisian dan penandatanganan formulir pendaftaran dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus dengan melampirkan surat kuasa. Yang ketiga, penyampaian formulir pendaftaran wajib pajak yang telah diisi dan ditandatangani dapat dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain yang telah diberi kuasa penuh. Poin yang selanjutnya ada syarat mendapatkan NPPKP. Dokumen yang dibutuhkan saat pengajuan untuk mendapatkan surat dan nomor pengukuhan PKP atau disebut dengan NPPKP antara lain yang pertama untuk wajib pajak pribadi. Caranya yang pertama fotokopi KTP bagi WNI atau fotokopi paspor. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau yang disebut dengan KITAS atau kartu izin tinggal tetap yang disebut dengan KITAP bagi WNI yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
Yang kedua, ada dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang terakhir, ada surat keterangan tempat kegiatan usaha pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya dari lurah atau kepala desa. Yang kedua, syarat untuk wajib pajak badan. Caranya yang pertama, fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetapi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Caranya yang kedua, fotokopi NPWP, salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat, Pemda, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing. Yang ketiga, dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang keempat, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda sekurang-kurangnya lurah atau kepala Di desa. samping persyaratan-persyaratan yang diminta sebelumnya, biasanya petugas meminta persyaratan tambahan. Contohnya yang pertama, bukti sewa atau kepemilikan tempat usaha. Yang kedua, foto ruangan atau tempat usaha. Yang ketiga, dana tempat usaha. Yang keempat, peta lokasi tempat usahanya di mana. Yang kelima, spesimen penandatanganan faktur yang disediakan formulirnya oleh KPP. Yang keenam, ada daftar harta dan yang terakhir ketujuh yaitu laporan keuangannya. Jika persyaratan tadi sudah dipenuhi, biasanya pengusaha akan menunggu 5 hari untuk menerima persetujuan atau tidaknya. Tetapi jika NPPKP ditolak, ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa pengusaha tersebut ditolak menjadi NPPKP. Yang pertama yaitu tidak memenuhi semua persyaratan pengajuan PKP. Yang kedua, petugas ragu atas keabsahan dan kelayakan perusahaan. Yang ketiga, pengusaha melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikecualikan atau bukan objek Samping PPN. ini ada contoh surat NPPKP. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dengan cara yang pertama langsung ke KPP atau ke KP2KP. Yang kedua bisa melalui pos. Yang ketiga melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Selanjutnya, kewajiban bagi pemilik NPPKP. Yang pertama, pemungutan PPN atau PPNBM terutang. Yang kedua, menyetor PPN kurang bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan yang dapat dikreditkan serta penyetoran PPNBM terutang. Yang ketiga, pelaporan PPN dan PPNBM terutang. NPPKP sewaktu-waktu bisa dicabut karena dua alasan. Yang pertama, pengusaha kena pajak pindah alamat ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain. Yang kedua, sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengusaha kena pajak, termasuk pengusaha kena pajak yang jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk 1 tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil sebesar kurang dari 600 juta setahun. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari kami yang kami perbuat baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.